Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Ameliana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi dan analisis kebijakan. Yang pertama yaitu ada pengertian dan karakteristik studi analisis kebijakan. Analisis kebijakan yaitu proses penentuan kebijakan melalui suatu perjuangan politik dari beberapa kelompok kepentingan berbeda. Studi analisis kebijakan sendiri mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama bersifat terapan, yang kedua bersifat deskriptif dan perspektif, yang ketiga bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan integratif, dan yang terakhir kaitan relevansi sosial. Berikutnya ada analisis kebijakan sebagai diskursus. Pemikiran mengenai analisis kebijakan sebagai diskursus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, para analisis kebijakan umumnya menolak anggapan bahwa dengan menggunakan metode ilmiah bisa memperoleh pemahaman yang netral dan objektif atas isu-isu kebijakan. Dan yang kedua, adanya kemajemukan atau pluralisme nilai-nilai dan argumentasi yang bisa dimanfaatkan untuk memahami isu kebijakan apapun. Kemudian, pemahaman analisis kebijakan sebagai diskursus berdasarkan White dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, model diskursus analitik. Yang kedua, model diskursus kritis. Dan yang ketiga, model diskursus persuasif. Kemudian ada pendekatan dalam analisis kebijakan. Yang pertama, pendekatan deskriptif. Merupakan proses atau cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tiada adanya kriteria. Kemudian yang kedua, pendekatan normatif atau perspektif. Merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan evaluatif. Menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerangkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Kemudian ada ragam model analisis kebijakan. Yang pertama ada model kuantitatif analisis kebijakan. Metode kuantitatif merupakan bentuk operasional dari paradigma empiris atau pendekatan kuantitatif empiris. Pengukuran secara objektif masalah sosial dilakukan dengan menjabarkan terlebih dahulu masalah sosial ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Tujuan utama kuantitatif bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generalisasi atau realitas yang telah diperkirakan. Kemudian, yang kedua ada model kualitatif analisis kebijakan. Analisis kebijakan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan gagasan atau pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Metode kualitatif dan analisis kebijakan dilakukan untuk memahami secara mendalam terhadap masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Kemudian ada keterbatasan analisis kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakan tidak dapat menyediakan jawaban yang cukup untuk masalah yang ruwet dan tidak bisa dikelola. Dan yang kedua, ada analisis kebijakan bukan ilmu pasti dan tidak akan menjadi demikian. Dan yang ketiga, analisis kebijakan bukanlah obat mujarab bagi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kebijakan publik. Skenario analisis kebijakan.
Langkah dalam menyusun skenario analisis kebijakan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan lingkungan politik yang relevan dengan masalah kebijakan yang ditanganinya. Kemudian yang kedua, menghimpun dan mengorganisasikan informasi politik yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, membuat pertimbangan politik dan menyiapkan perkiraan kelayakan politiknya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Analisis kebijakan pendidikan merupakan penerapan analisis dalam bidang pendidikan untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran atau alternatif solusi dalam rangka memecahkan masalah publik sebagai bentuk proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.